Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran kimia, masih pada materi laju reaksi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran kali ini. Materi kita pada kali ini mengenai orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Orde reaksi. Apa itu orde reaksi? Orde reaksi adalah pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Orde reaksi 0. Tidak terjadi perubahan laju reaksi berapapun perubahan konsentrasi per reaksi. Jadi laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi sehingga didapat grafik konsentrasi A terhadap laju reaksi seperti ini, dan kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Orde reaksi 1. Laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Nah, perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksi juga lebih cepat 2 kalinya. Sehingga didapat grafik konsentrasi A terhadap laju reaksi seperti ini, dan kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 1. Orde reaksi 2. Pada orde reaksi 2, laju perubahan konsentrasi per reaksi 2 kali menyebabkan laju reaksinya lebih cepat 4 kalinya. Jadi laju reaksi dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi sehingga didapat grafik perbandingan konsentrasi A terhadap laju reaksi seperti gambar berikut. Dan persamaan laju reaksinya bisa kita tuliskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Persamaan laju reaksi. Jika Ibu mempunyai reaksi A ditambah B menjadi C, bagaimana persamaan laju reaksinya? Kita lihat bersama seperti ini. Jika ada reaksi A ditambah B menjadi C, maka persamaan laju reaksinya kita bisa tuliskan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, di mana K ini adalah tetapan laju reaksi, M adalah orde reaksi untuk A, dan N adalah orde reaksi untuk B. Contoh soal. Terdapat reaksi NO ditambah Cl2 menjadi NoCl2. Diperoleh data percobaan untuk reaksi di atas adalah seperti ini. Dan dilakukan 4 kali percobaan terhadap reaksi tersebut dengan merubah konsentrasi dari NO dan juga konsentrasi dari Cl2 sehingga didapat laju reaksi yang berbeda. Nah, pada percobaan keempat kita diminta untuk mencari laju reaksinya berapa. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mencari terlebih dahulu orde reaksi terhadap NO, orde reaksi terhadap Cl2, tetapan laju reaksi, dan juga persamaan laju reaksinya. Kita bahas bersama. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu persamaan laju reaksi untuk reaksi yang tadi, kita bisa tuliskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat M dikali konsentrasi Cl2 pangkat N. Nah, orde reaksi untuk NO dan orde reaksi untuk Cl2 harus kita cari terlebih dahulu. Pertama kita cari yang M terlebih dahulu untuk orde NO. Nah, kita mempergunakan data percobaan 1 dan 3. Kenapa? Kita lihat. Kita pergunakan data percobaan 1 dan 3. Dan kita mau mencari orde NO, berarti M yang kita cari. Kenapa yang dipergunakan 1 dan 3? Karena pada percobaan tersebut konsentrasi dari Cl2 itu sama. Jadi nanti memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, ini jadi yang kita gunakan konsentrasi NO pada percobaan 3 dibagi konsentrasi NO pada percobaan 1, kita bandingkan dengan laju reaksinya pada percobaan 3 dibagi laju reaksi pada percobaan 1. Kita masukkan nilai-nilainya, angka-angkanya, dan didapat nilai M sama dengan 1. Kemudian kita cari orde untuk Cl2 atau dalam hal ini adalah nilai N.
Yang kita pergunakan adalah percobaan nomor 1 dan 2. Kenapa? Kita lihat kembali 1 dan 2. Kita mau mencari order reaksi untuk Cl2. Jadi kita cari konsentrasi NO yang sama. Kebetulan di sini pada percobaan 1 dan 2. Jadi kita pergunakan percobaan 2 dan 1. Di sini laju reaksinya juga kita masukkan angka-angkanya sesuai dari data hasil percobaan tadi dan didapat nilai N-nya adalah 2. Jadi kita bisa menuliskan persamaan laju reaksinya seperti ini. V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 1 dikali konsentrasi Cl2 pangkat 2. Nah, 1 dan 2 ini masing-masing nilai dari M dan N. Kemudian kita cari harga K-nya, tetapan laju reaksinya. Nah, ini kita cari, berarti nanti yang ini pindah ruas ke sini, jadi pembagi dari si lajunya. Nah, ini kita pergunakan data percobaan nomor 1 saja untuk memasukkan angka-angka atau nilainya. Kita masukkan dan didapat nilai K-nya 4 kali 10 pangkat 3. Maka kita bisa menghitung laju reaksi pada percobaan yang keempat. Nah, jadi kita ordernya sudah ada dari masing-masing reaksi, kemudian tetapan lajunya juga sudah ada. Jadi kita bisa mencari laju reaksi pada percobaan nomor 4 dengan konsentrasi NO 0,3 dan Cl2 juga 0,3. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Jadi K-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat 3, konsentrasi NO-nya 0,3, konsentrasi Cl2-nya 0,3, jangan lupa dipangkatkan dengan order reaksinya tadi. Ini pangkat 1 kan, jadi tidak perlu ditulis juga tidak masalah. Dihitung dan didapat lajunya adalah 108 meter per sekon. Semoga penjelasan Ibu bermanfaat. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.